Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Sepullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan web toko online kita, di mana di video kali ini kita akan coba untuk mengupdate profile. Nah, jadi di video sebelumnya itu kita sudah berhasil untuk upload foto dan untuk merubah avatar atau foto profil kita. Nah, sekarang yang saya akan lakukan adalah saya akan merubah profilnya ya. Nah, tapi perlu diperhatikan di sini ada sesuatu yang justru kita nggak boleh ubah, yaitu adalah email. Karena email ini sifatnya harus unik ya. Jadi dia tidak bisa sama. Nah, mungkin sebetulnya bisa saja diubah, tapi sistemnya mungkin akan jadi lebih ribet ya. Karena kita harus ngecek dulu tuh, apakah email yang nanti kita ubah itu sudah terdaftar di database atau enggak. Maka dari itu mungkin untuk saat ini saya akan coba untuk disabled saja bagian update emailnya. Nah, jadi di bagian profile ya kita masuk ke dalam profile. Mungkin saya akan bikin di sini cons handle change profile. Dia tentu akan menerima parameter. Di sini kita buat dulu any aja sementara, lalu tinggal saya tambahkan di sini everyone default. Oke, kemudian mungkin yang akan saya tangkap ini akan mirip sekali dengan yang ada di dalam register sebetulnya. Jadi saya akan masuk ke dalam out register, kemudian nah ini saya ambil ya. Ini mungkin saya ambil, saya copy, lalu saya akan masuk lagi ke profile. Nah, ya, set errornya saya hilangkan dulu. Event saya ubah jadi Ini mau mau event sama aja ya, tidak jadi masalah. Nah, kemudian kita akan coba untuk pilih sedikit di sini untuk password ya. Jadi password ini saya hapus. Email juga saya nggak akan ambil ya. Dan kalau kita lihat sekarang ya, sebetulnya update profile itu sudah ada di sini. Nah, ini bisa kita copy ya. Ini saya copy. Saya akan paste ke sini. Nah, ini saya ubah jadi asinkronus. Kemudian kita lihat di sini yang mau diupdate apa? Itu adalah ID usernya yang kita kirimkan, kemudian datanya apa? Mungkin di sini hanya full name dan phone aja yang bisa kita ubah. Password bisa diubah juga, tapi nanti kita bikin belakangan. Oke, kemudian yang dikirimkan adalah akses token. Nah, jika statusnya 200 atau sukses, maka loadingnya kita set false. Dan ini mungkin set profile. Saya juga bisa ambil sebetulnya langsung ya. Di sini bukan image, tapi full name. Full name ini mungkin saya ambil dari data.fullname dan juga phone. Phone-nya saya ambil dari data.phone. Ini bisa menghemat ya, kita nggak perlu lagi nge-fetch data. Kalaupun mau ya, caranya adalah nge-fetch dulu ke API profile, silahkan saja. Tapi kan caranya sama aja ya, seperti ini. Jadi ini kalau yang ini bisa langsung. Dan yang ini saya ubah, mungkin ini bisa saya coba ambil dari register. Nah, ini form reset. Oke, jadi saya tinggal reset. Ini saya hapus, else-nya biarkan seperti ini. Oke, jadi sekarang saya punya untuk mengubah profil picture dan juga untuk mengubah profilnya. Nah, ini mungkin huruf P-nya besar ya. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah merubah form ini menjadi on submit. On submit-nya diisi dengan handle change profile. Oke, mungkin email ini saya akan pindahkan ke bagian bawah dan juga saya mungkin butuh satu lagi yaitu adalah role. Ini sama, mungkin saya nggak akan ubah juga karena dia kan hanya bisa diubah oleh admin ya. Tapi saya pengen nampilin nih bahwa dia punya role. Oke, kemudian di sini role name-nya, tipenya teks, dan labelnya role. Nah, tapi saya akan berikan disable di sini. Untuk email juga sama. Disable. Password belakangan, nah kita coba. Nah, sudah ada ya. Ada email, ada role juga. Nah, kemudian juga karena ini phone itu tipenya number ya. Ini mungkin saya perlu perbaiki sedikit ya. Di sini saya nggak mau menampilkan kursornya nih. Ini kan kalau kursor saya tambahkan seperti ini langsung hilang nolnya ya di depan. Nah, caranya kita coba masuk ke dalam UI, lalu cari input.
Nah, di dalam input modulnya mungkin saya tambahkan seperti ini. Jadi ada input dengan tipe number, kemudian saya berikan WebKit inner spin button dan juga outer spin button. Nah, ini untuk WebKit appearance-nya saya berikan none, mouse appearance-nya saya berikan none, appearance-nya juga saya berikan none, dan margin-nya 0. Oke, jadi kalau saya sekarang lihat, nah ini number tapi nggak ada panahnya ya. Dan ini kalau saya tulis huruf nggak bisa ya. Oke, mungkin saya akan coba ubah ya. Ubah nama saya, hanya jadi Afif saja. Ini seperti apa, nanti responnya kita cek sambil buka network, update. Nah, 200 ya. Kita akan coba refresh. Saya refresh. Nah, sudah berhasil ya. Sekarang kalau cek di database, nah nama full name-nya juga sudah berubah, font-nya juga sudah berubah ya. Artinya kita sudah berhasil untuk update usernya. Oke, nah mungkin sekarang saya akan coba tambahkan sedikit ya. Di sini saya tambah H1 atau H2 deh. H2 misalnya ini profile. Oke, sudah ada. Lalu mungkin saya akan tambahkan H2 lagi di bagian atas. Untuk yang avatar kita tambahkan. Nah, di sini ini avatar ya. Oke, mungkin ini perlu saya berikan class name juga ya. Ini saya kopikan aja dari sini. Lalu saya akan tambahkan title. Title. Kemudian saya tambahkan juga mungkin di sini ya. Ini bukan avatar tapi detail. Title. Nah, mungkin detail ini bisa saya ubah aja jadi profile. Nah, ini juga sama. Jadi profile. Oke, kita ubah di dalam sini, kita cari, ini ada avatar, ada detail. Nah, detailnya saya ubah jadi profile. Lalu yang di avatar ada title. Titlenya saya kasih margin bottom 20 pixel misal. Oke, mungkin ini saya perlu tambahkan sedikit lagi ya. Ini bagian atas ya. Jadi avatar dan profile ini bagian atas. Mungkin saya kasihnya gini aja, saya div. Terus kasih class name styles.profile _ row. Nah, ini mungkin saya tambahkan main ya. Main row. Oke, saya mungkin ubah lagi untuk beberapa. Nah, ini ya yang ada main-nya kita ubah. Sekarang ya ini di Ctrl D, hati-hati. Nah, sampai sini ya. Kita tambahkan row _ Sekarang saya akan bikin kayak gini. Bukan mainnya yang flex ya, tapi row-nya. Jadi ini mungkin saya akan tambahkan dan row. Oke, kemudian ini saya masukkan. Nah, sama aja ya. Kalau sudah dibuat row seperti ini nanti enak kalau misalnya ada row yang lain ya. Tapi mungkin saya akan coba untuk perbaiki atau enhance sedikit ya. Di dalam row yang sama saya akan menambahkan password di sini. Jadi div class name-nya styles.profile _ main _ row _ password. Sama saya butuh H2 yaitu adalah change password. Oke, kita lihat. Nah, sudah ada tapi saya mau ubah yang profile ini mungkin jadi 50% aja. Dan juga untuk yang password saya akan bikin sama seperti avatar. Jadi di sini password width-nya 25%. Oke, kemudian saya akan coba tambahkan stylenya mungkin bisa saya ikuti. Yang ini saya coba tambahkan box shadow dan juga border radius. Mungkin juga dengan paddingnya ya. Kita kopikan aja dari yang avatar, saya paste ke sini, flex direction-nya saya hapus. Oke, nah sudah ada change password ya.
Oke, nah kemudian saya akan coba untuk bikin form. Berarti di sini form, isinya saya hilangkan, kemudian nanti kita akan handle. Di sini mungkin saya akan butuh input. Oke, name, password. Kemudian atau ini mungkin lebih tepatnya old password gitu ya. Kemudian label old password. Lalu saya butuh tipenya juga password. Oke, kemudian yang kedua, di sini name-nya new password. New password. Nah, kenapa dibikin kayak gini? Jadi kalau kita mau ubah password, alangkah lebih baik kita masukkan password yang lama juga, gitu ya. Nah, ini mungkin bisa kita coba pakai button. Kemudian di sini mungkin update password ya. Buttonnya saya kasih tipe submit. Nah, ini sudah ada update password ya. Kemudian formnya kita akan handle. Di sini mungkin saya akan buat const handle change password. Di sini sama any. Nah, ini mungkin hampir sama dengan yang change profile. Saya akan ambil bagian ini. Oke, kemudian saya ubah untuk datanya sekarang jadi password. Password aja yang nanti saya akan ambil dari new password. Nah, seperti ini. Oke, akan saya coba console.log data. Dan yang di sini saya akan coba on submit handle change password. Oke, kita coba. Misal old passwordnya ini ngacak aja dulu ya. Ini kebetulan saya login tidak menggunakan akun Google. Jadi menggunakan email dan password. Oke, ini new password. Saya coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Saya update. Oh, yang ini ikut terupload ya tulisannya. Sebentar, kita coba di sini set is loading. Saya tutup ya. Saya tutup dulu. Oke, dia ikutan berubah ya. Nanti kita ubah. Oke, kemudian new password. New password saya ubah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Date. Nah, ini sudah terbawa ya. Ini kan yang nanti akan kita masukkan. Oke, nah sekarang yang perlu saya lakukan adalah mengcompare dulu password yang lama dengan yang ada di database-nya. Apakah sudah sesuai dengan yang ada di database? Sementara yang di database itu, kalau kita lihat, acak. Ya, berarti ini kita perlu decrypt ya. Nah, cara ngedecryptnya gimana? Atau cara untuk supaya dia passwordnya bisa dikonfirmasi sama. Itu ada di Nextauth sebetulnya. Nah, menggunakan compare dari Bcrypt. Oke, mungkin saya akan masuk lagi ke bagian views untuk membernya. Jadi di sini mungkin yang perlu kita kirimkan satu lagi yaitu adalah old password. Oke. Nah, old password. Ya. Dan di sini saya akan langsung handle sama seperti yang ini. Nah, ini bisa saya copy lagi. Saya copy. Saya paste ke sini. Nah, ini asinkronus berarti. Asinkronus karena dia butuh await ya. Update profile, profile ID, data yang dikirimkan, session data. Kemudian di sini set profile, mungkin saya hapus aja yang set profile nggak butuh dan formnya yang di reset ya. Set is loading belakangan aja ya. Oke, nah ini sudah ya. Kita akan coba handle di dalam API-nya. Nah, mungkin sebelum itu ya saya akan coba matikan dulu yang update data ini karena nanti kita akan masuknya ke sini juga. Saya mau coba untuk mungkin restnya saya kopikan dulu. Saya mau ngecek aja ya. Di decoded itu ada password lama atau enggak ya. Console.log decoded. Harusnya sih nggak ada ya. Karena ini dari token. Oke, kita coba password lama, password baru.
Oke. Nah, di dalam decoder ternyata tidak ada ya. Ini berarti kita perlu mengirimkan satu lagi data mungkin di sini, yaitu adalah last password. Jadi di sini last password diambil dari profile.password ya. Ini biar cepat aja. Sebetulnya harusnya yang ini jangan dikirimin dari sini, tapi di query lagi di belakang layar. Tapi prosesnya jadi akan jauh lebih lama. Karena kan sebetulnya kita udah punya nih datanya. Kenapa nggak diceknya langsung di sini aja gitu ya, di compare passwordnya. Jadi Bcrypt itu nggak bisa, dia lakukan confirm password di sini. Kita coba aja ya ke user profile, balik lagi. Nah, di sini mungkin saya akan tangkap ya. Nah, yang akan saya lakukan akan sama seperti yang ada di dalam Nextout ya. Ini saya tinggal copy aja. Saya akan paste ke sini. Nah, compare-nya jangan lupa diimport dari Bcrypt. Lalu passwordnya saya mungkin akan ubah jadi data.old password dengan data.last password. Oke, old password ini adalah inputan kita. Kalau last password ini adalah yang dienkripsinya ya. Atau jangan last password deh, mungkin encrypted password ya. Encrypted password mungkin di bagian profile juga perlu kita ubah. Yang ini jangan last password tapi encrypted password. Nah, seperti ini mungkin saya nggak akan return. Oke, saya masukkan dulu ke dalam decoder dan saya akan kirimkan res status JSON seperti ini. Dan saya akan console.log password confirm. Oke, ini coba-coba aja dulu. Saya coba refresh. Oke, saya masukkan password lama. Ini password lama kalau benar ya. Oke, update password. Nah, true. Kalau password lamanya salah nih. Oke. Kalau new password mau salah mau benar nggak jadi masalah. Saya update. Nah, false. Dia tidak men-return apa-apa juga. Oke, kita akan coba. Mungkin ini saya refresh dulu biar nggak ada error nantinya. Oke, nah di sini saya akan ngeceknya gini. If kalau di dalam data ada password, maka yang saya lakukan adalah ini dulu. Oke, nah kalau misalkan seperti ini, saya akan ceknya gini. Not password confirm. Jadi kalau false, maka ini akan saya ubah jadi 400. Message-nya fail. Oke, error 400. Nah, ini kalau misalnya passwordnya tidak sesuai. Nah, kalau sesuai, saya bisa jalankan yang ini, tapi saya akan hapus datanya. Nah, jadi yang dihilangkan apa? Mungkin sini saya bisa delete data.old password dan juga delete data encrypted password. Oke, kita coba. Saya mungkin refresh. Oke, jadi ini saya pakai old password ya, saya masukkan. Oke, kemudian ini mungkin saya tulis password baru, update password. Oke, berhasil. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau saya logout sekarang, saya akan pakai password yang baru. Oke, saya login. Nah, ini error. Kenapa error? Karena passwordnya belum dienkripsi. Ya, betul sekali. Jadi ini perlu kita ubah ya. Ini berarti hampir sama seperti yang ada di dalam register. Sign up. Nah, ini harusnya ya. Jadi ini saya copy. Saya balik lagi ke profile user. Setelah di-delete, lalu data.password itu saya akan hashing. Hashing ini diambil dari Bcrypt ya. Jadi kita bisa import aja hash ya di sini. Atau mau ini Bcrypt nanti di dot juga boleh ya. Jadi bcrypt.hash sama aja. Oke, kemudian di sini data.password.
Ya, kenapa nggak bisa login? Karena passwordnya salah, ya. Oke, nah kalau kayak gini gimana? Ini kayaknya harus saya hapus dulu akunnya, biar gampang ya. Saya akan delete akun. Oke, kemudian saya coba sign up lagi. Oke, saya akan login. Ini passwordnya nggak ngacak ya. Oke, saya masuk ke /member sekarang, ke profile. Oke, old password saya masukkan. Oke, password barunya saya tulis jadi 123456788. Oke, saya update password, saya logout. Saya akan gunakan email yang sama. Saya ubah jadi 123456788. Saya login. Bisa, ya. Jadi sudah berhasil. Kalau saya coba logout, saya pakai password yang awal. Login gagal, ya. Nah, ini sudah berhasil untuk update passwordnya. Nah, mungkin kita perlu tambahkan loading sedikit ya, biar nggak langsung lah. Ini mungkin loadingnya itu perlu kita enhance, karena di sini ada 3 form yang berbeda. Oke, nah ini karena ada 3, kita perlu ngeceknya bukan false seperti ini, tapi kita harus gunakan kosongan seperti ini ya. Jadi kalau yang set is loadingnya adalah profile, saya isi dengan profile. Yang ini kalau sudah tidak digunakan, kosongkan. Oke, kemudian yang change profile picture. Bukan true, tapi picture misalnya. Set is loading yang ini, nah jadi seperti ini. Kemudian yang password sama. Ini bisa kita pakai, tapi ini jadi password. Yang ini sama, false-nya saya kosongkan. Oke, beres. Tinggal saya ngecek di sini. Kalau untuk yang avatar, avatar ini kita ceknya ada di buttonnya. Nah, is loading sama dengan picture. Baru tulisannya uploading. Ini mungkin saya copy ke bawah. Nah, ini yang profile. Profile juga sama. Input password saya hapus. Oke, ini. Nah, ini mungkin bukan uploading tapi loading dan juga update profile. Ini diubah jadi profile. Dan satu lagi yang update password. Saya ubah. Dikopikan, paste ke sini. Profilnya jadi ubah jadi password, loading dan update password. Oke. Jadi kita cukup butuh satu state aja. Nanti dijalanin nih, yang mana nih yang lagi di set gitu ya. Oke, saya akan coba dari avatar. Avatar kita pakai upload. Nah, ini apakah ada masalah? Kita cek lagi ya. Mungkin saya perlu restart dulu. Oke, kita cek lagi. Ini saya upload. Nah, ini ke pending nih. Kalau di storage ada nggak? Oh, di storage-nya masuk nih. Di storage-nya ada nih. Oke, kita coba cek ya. Masalahnya ada di mana? Dia terpendingnya. Oke, nah ini harusnya dipindahkan ke sini. Oke, kita coba ya. Saya refresh lagi. Saya coba lagi. Upload. Oke, aman ya. Image sudah. Kita coba untuk upload yang baru. Image-nya saya ganti. Oke, berhasil. Saya ubah full name sekalian sama fontnya. Oke, saya update. Coba saya refresh. Oke, aman juga. Password. Nah, password kita coba. Tadi awalnya ada 123456788. Saya ganti jadi Afif. Update. Berhasil. Oke, saya coba logout. Saya gunakan email yang sama. Passwordnya adalah Afif. Saya login. Berhasil. Ya. Jadi sekarang ketiganya sudah berhasil berjalan. Jadi kita cukup butuh satu service aja ya di dalam usernya, yaitu adalah update profile dengan satu endpoint API yaitu /API/user/profile yang mengirimkan ID dan juga dia punya metodenya yaitu put
Nah, di dalam API-nya ini mungkin lumayan rumit ya. Jadi kalau put itu kita akan ngecek dulu nih, dia apakah nge-update password atau nge-update yang mana. Kalau nge-update password, kita harus compare ya. Old password-nya ya, jadi password lama yang kita inputkan di sini dengan password yang dienkripsi dari dalam database ya. Kemudian kalau gagal, dia harus rest statusnya 400 dan juga delete data old password. Nah, kemudian karena ini dikirimkan dari depan ya, old password dan encrypted password kita hapus dan password yang baru kita hashing. Kemudian kalau sudah, kita update datanya gitu ya. Kalau yang lain yang selain password, maka dia tidak akan membutuhkan yang ini ya, blok yang ini. Dia akan langsung update data. Oke. Luar biasa ya. Jadi satu codingan bisa kita reusable ya berkali-kali. Oke, mungkin saya akan coba. Ini tadi passwordnya Apip ya. Saya akan salahkan japip123. Saya sambil buka konsol. Lalu saya bikin di sini jadi 123. Saya update password. Nah, langsung error 400 ya. Mungkin kita akan coba untuk handle ya supaya tidak muncul errornya seperti ini ya. Tapi melainkan kita akan coba nanti tampilkan melalui toaster. Kalau teman-teman pengen tahu toaster komponen itu seperti apa, kita cari bareng-bareng toaster komponen. Ya, yang muncul adalah mesin roti ya. Seharusnya toaster UI mungkin ya. Nah, toaster itu kurang lebih yang seperti ini ya. Biasanya sih kebanyakan pakainya library gitu ya. Tapi kalau saya nanti mungkin akan bikin manual yang nggak pakai library. Kenapa sih nggak pakai library? Library kan cepet gitu ya. Saya akan coba untuk mengajarkan teman-teman mengurangi dependencies terhadap package di npm gitu ya. Kecuali memang kita benar-benar butuh banget gitu. Seperti contoh aja, icon juga sebetulnya kita bisa aja ya nggak pakai box icons, tapi kita bisa import manual. Tetapi mungkin kalau itu terlalu lama lah, karena kita bakal banyak banget icon yang dibutuhin gitu ya. Nah, tapi kalau kayak tadi, komponen toaster itu kan bisa kita bikin sendiri. Nah, gimana kalau kita coba untuk handle semua message-message yang ada, termasuk kalau misalnya di sini ya, saya login, terus saya passwordnya salah, ya, saya nggak akan tampilkan lagi lewat pesan kayak gini, tapi saya akan tampilkan lewat toaster. Nah, untuk itu kita akan coba untuk bahas di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.